Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman sekelompok saya, yaitu saya Bintang Arafat, lalu ada Ahmad Rizal, ada Hamdian Syahfazri, serta Vincent Wijaya akan mempresentasikan mengenai komunikasi politik, paksa kebinekaan versus kerja untuk Indonesia dari Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Pertama, yaitu dari pihak Puan Maharani sendiri dengan balihonya yang mengangkat tema tentang kepartai kebinekaan. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2021, baliho ini marak di jalan-jalan, bahkan ada netizen baik di TikTok atau Facebook itu menghitung jumlah baliho ini di sepanjang jalan. Karena cukup viral juga, di setiap kilometer itu ada baliho ini. Salah satunya itu kalau di Facebook itu ada netizen yang menghitung jumlah baliho per kilometer di Blitar ya. Lalu menurut kader partai PDIP sendiri, yaitu Bambang, tim pemenang pemilu, yang mengatakan bahwasanya ide dari baliho ini muncul ketika ada rapat internalnya fraksi PDI di gedung MPR RI tentang pengangkatan Puan sebagai cawapres di tahun 2024. Makna dari baliho ini sendiri yaitu sebagai persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas dari Puan Maharani itu sendiri. Namun faktanya itu tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh kader partai dan Puan Maharani sendiri. Kalau lihat dari berita yang diangkat di CNN Indonesia tentang survei suara elektabilitas Puan Maharani sendiri, salah satu dirut lembaga survei elektoral Indonesia, yaitu Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut bahwasanya terjadi penurunan elektabilitas suara dari Puan Maharani dari bulan April sampai bulan Agustus. Kalau di bulan April itu elektabilitasnya sebesar 1,1%, namun ketika ada baliho ini turun menjadi 0,4%, sehingga dapat dikatakan baliho ini menyebabkan masalah bagi Puan Maharani itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya ada latar belakang dari baliho kerja untuk Indonesia yang dari Airlangga Hartarto 2024. Nah, di sini yang pertama sama seperti yang dijelaskan latar belakang Puan Maharani, di mana banyak munculnya baliho yang tersebar di sejumlah daerah mengenai kampanye dari Airlangga Hartarto itu sendiri. Di mana pada awalnya baliho ini sempat dikatakan untuk menyaingi popularitas dan untuk meningkatkan elektabilitas dari Puan. Jadi si Airlangga ini ingin menyaingi Puan Maharani, sorry. Jadi di mana hal itu juga diakui dan diiakan oleh pihak Partai Golkar atau Golongan Karya Indonesia, di mana mereka menampilkan atau mengkampanyekan melalui baliho memang untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas dari Airlangga itu sendiri. Tetapi memang sempat menjadi kontroversi di mana katanya kalau misalkan dari Erlangga ini banyak yang kritik bahwa kenapa harus mengkampanyekan diri di saat pandemi seperti ini, apalagi waktu itu sedang PPKM darurat. Jadi banyak yang kritik, tetapi dari pihak Golkar mengatakan bahwasannya mereka itu sudah memprogramkan kampanye ini dan melalui baliho itu sudah jauh dari sebelum adanya PPKM darurat ini. Jadi memang sudah ada tersusun rancangan programnya. Terus dan hasilnya bahwa kampanye melalui baliho Airlangga ini berhasil untuk meningkatkan elektabilitas dari Airlangga itu sendiri. Di mana menurut survei elektabilitas dari
Airlangga Hartarto ini meningkat dari 0,2% menurut survei di bulan April 2021 menjadi 1,1% di bulan Juli 2021. Next. Nah, selanjutnya itu ada apa sih yang dipermasalahkan? Jadi di sini apa yang dipermasalahkannya itu lebih ke masyarakat ya. Jadi banyak loh masyarakat yang seperti yang tadi udah dijelaskan di latar belakang Puan dan Airlangga, bahwa banyaknya nih muncul promosi kampanye melalui baliho-baliho yang di jalan untuk berkampanye persiapan Pilpres 2024. Nah, di mana banyak loh masyarakat yang tidak mengharapkan adanya baliho seperti ini, sedangkan di saat pandemi sekarang, masyarakat itu lebih membutuhkan bantuan material pangan dan semacamnya. Jadi kayak lebih baik uang yang udah dikeluarkan atau uang yang dikeluarkan untuk baliho itu bisa dipergunakan untuk bantuan-bantuan ke masyarakat seperti bagi-bagi sembako dan lain-lain. Nah, terus adanya perbedaan nih antara hasil kampanye Puan dan Airlangga yang sudah dijelaskan tadi. Elektabilitas Puan Maharani menurut survei itu menurun dari 1,1 di bulan April menurun jadi 0,4% di bulan Juli. Sedangkan Airlangga sendiri itu meningkat nih dari 0,2 menjadi 1,1%. Nah, jadi kan kita mengetahui bahwa kampanye Airlangga itu bisa dikatakan berhasil, sedangkan Puan itu bisa dikatakan gagal lah. Nah, di situ. Terus yang ingin kami kulik atau yang kami ingin tanyakan adalah kenapa sih kampanye Puan itu bisa berhasil, sedangkan maksudnya kampanye Puan itu bisa dikatakan gagal, sedangkan Airlangga Hartarto itu dikatakan berhasil. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa pandangan masyarakat mengenai kampanye kepak sayap kebinekaan dari Puan Maharani atau kampanye dari promosi personal Puan Maharani di kancah politik ini. Nah, menurut beberapa masyarakat, khususnya di media sosial, bahwasanya dana yang digunakan untuk menyetak baliho pada saat kampanye ini seharusnya tidak dialokasikan untuk baliho tersebut. Karena menurut banyak masyarakat bahwasanya kampanye dengan cara seperti itu tuh tidak efektif dan tidak menimbulkan dampak apapun di masyarakat. Karena pada kondisi yang sekarang ini, pada saat kampanye tersebut diadakan, yaitu pada saat PPKM, pada saat itu banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan baik dana, material, ataupun dukungan moral, karena banyak sekali masyarakat yang kurang mencukupi pada saat kondisi tersebut. Maka dari itu banyak masyarakat yang mengatakan bahwasanya lebih baik dana yang digunakan untuk kampanye Puan itu dilakukan untuk kampanye dalam bentuk lain, yaitu seperti untuk bantuan masyarakat. Serta banyak sekali juga masyarakat yang membandingkan di media sosial, membandingkan antara popularitas Puan atau elektabilitas Puan ini dengan rekan satu partainya, yaitu mungkin seperti contoh Ganjar Pranowo. Di situ para masyarakat menunjukkan bahwasannya walaupun yang diusung, yang dipasang di baliho adalah Puan Maharani, tetapi ternyata kurang begitu efektif karena elektabilitas Ganjar Pranowo atau popularitasnya itu lebih tinggi. Lalu menurut salah satu warga Lumajang yang di Jawa Timur yang terkena dampak erupsi
dari Gunung Semeru mengatakan bahwasanya baliho-baliho tersebut itu dipasang di wilayah bencana dan itu menjadikannya polusi mata dan masyarakat menilai hal tersebut kurang cocok jika dibandingkan dengan baliho yang dipasang oleh partai atau organisasi lain yang lebih mengedepankan kepada bencana tersebut, bukan kepada promosi personal saja. Lalu selanjutnya adalah pandangan para tokoh, bagaimana tokoh ini memandang. Para tokoh politik juga kurang lebih tak jauh berbeda dengan keterangan tokoh politik tak jauh berbeda dengan keterangan masyarakat. Pengamat politik contohnya seperti dari Universitas Paramadina mengatakan bahwasanya seharusnya Puan Maharani itu tidak terlalu mempromosikan dirinya seperti yang dilakukannya sekarang. Karena untuk meningkatkan elektabilitas serta popularitas, cukup dengan ketika nanti PDIP misal mengusung namanya sebagai capres atau cawapres pada pemilu 2024, otomatis maka elektabilitas dari Puan Maharani itu akan naik dengan cara otomatis. Dan hal tersebut juga didukung dengan data yang sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya justru elektabilitas Puan Maharani turun karena apa yang dilakukannya sekarang. Jadi karena tidak cocok, maka dari itu justru elektabilitasnya itu turun. Lalu menurut salah satu aktivis bencana di Jawa Timur mengatakan bahwasanya biaya pemasangan baliho tersebut itu menghabiskan belasan juta rupiah dan itu tidak cocok dan dinilai tidak etis karena dipasang di wilayah-wilayah terdampak bencana dan lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana. Next, Ya, selanjutnya kita juga membawa parameter kita, pandangan terhadap dari masyarakat, dari untuk Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Di sini bisa terlihat masyarakat lebih pro ke Erlangga Hartarto. Kenapa demikian? Mungkin karena dari kinerja Bapak Erlangga mungkin dia lebih mengedepankan atau lebih meng-highlight masyarakat di pandemi COVID-19 ini daripada membuat baliho, mungkin beliau lebih bisa membuat ekonomi menjadi tumbuh, dapat bantu masyarakat, dan lebih merakyat ke bawah. Next slide. Nah, untuk para tokoh sendiri, ada beberapa tokoh politik. Menanggapi hal itu, dari Universitas Syekh Yusuf Tangerang, Adib Mitaful mengatakan respon positif masyarakat terhadap baliho-baliho Erlangga. Berbeda dengan respon masyarakat kepada Puan Maharani. Hal tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh kinerja kedua tokoh. Jadi, alasan kita membawa adanya pandangan para tokoh politik dan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat, hal itu digunakan untuk sebagai arahan kita melihat kinerja dua orang tokoh politik ini yang sedang bergencar-gencar untuk menjadi pemerintahan tahun 2024. Next. Oke, kita masuk ke penyelesaian masalah dari yang kita usung sebelumnya, yaitu kampanye pada Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Melihat yang dialami Puan Maharani, sebaiknya Puan Maharani itu untuk menyelesaikan masalah ini untuk membatasi kampanye-kampanyenya menggunakan baliho, serta untuk jangan terlalu menggembar-gemborkan kampanyenya dengan
sepertinya dengan jargon kepaksa kebinekaan, karena yang dilakukan oleh Puan tersebut sudah tidak efektif dilakukan karena masyarakat sudah memandang kurang baik terhadap apa yang dilakukan Puan pada saat ini. Dan Puan Maharani mungkin seharusnya memilih metode lain dalam berkampanye dan lebih tidak terlalu menonjolkan personalitasnya pada mungkin pada banner-bannernya atau pada kampanye dalam bentuk lainnya. Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya jika dibandingkan dengan Erlangga Hartarto, pada apa yang kami dapatkan melalui media sosial, masyarakat lebih mendukung Erlangga Hartarto karena beliau memiliki kinerja yang terlihat dan jelas. Hal tersebut memang sangat berpengaruh karena ketika kita mengkampanyekan diri sendiri, kenapa Erlangga Hartarto itu lebih mencolok? Karena dia mengkampanyekan dirinya sendiri, dia mempopulerkan dirinya sendiri melalui kinerja yang dilakukannya. Mungkin dengan keuntungan dia menjabat posisi strategis sebagai menteri, serta pimpinan Partai Golkar, mungkin itu menjadi salah satu hal yang menunjang popularitas serta elektabilitas dari Erlangga Hartarto itu baik. Dan tentu saja hal ini tidak bisa dipungkiri dengan strategi pemasaran politik di belakangnya, yaitu tim-tim kampanyenya yang memikirkan dengan betul mengenai konsep kampanye yang diusung oleh Erlangga Hartarto. Karena memang keduanya jika bisa dibilang tujuannya adalah untuk pencitraan atau meningkatkan citra dari masing-masing. Namun memang kalau tidak adanya riset yang bagus kepada masyarakat mengenai apa yang harus dikampanyekan, tentu saja akan membuat kampanye tersebut kurang efektif. Lalu elektabilitas tidak harus melalui baliho untuk hal ini untuk menyelesaikan masalah dari Puan Maharani, karena yang dia lakukan itu justru menurunkan elektabilitasnya, malah menurun, dan mungkin bisa menggunakan metode lain seperti kerja yang nyata melalui sumbangan sosial agar masyarakat melihat bahwasanya dia sedang melakukan hal yang baik sehingga citranya juga akan turut meningkat. Selanjutnya, setelah kita melihat dari latar belakang dan juga pandangan dari masyarakat sendiri tentang bagaimana kedua baik Puan dan Pak Erlangga tadi, jadi kita memberikan saran yang lebih tepat bagaimana kampanye itu agar diterima di masyarakat. Kami menyediakan 2 saran, yaitu kampanye mungkin dapat dilakukan dengan penekanan pada sarana digital. Kan kita udah masuk ke media industri 4.0 ya, di mana kita lebih menekankan kepada media. Jika keinginan dari baik Puan dan Erlangga itu lebih kepada masyarakat yang tidak mengenal digital, maka lebih bisa menekankan kepada media seperti televisi yang memakan banyak masyarakat, apalagi di Indonesia ini masih banyak orang-orang awam tentang teknologi. Hal ini juga pernah dipraktekkan oleh 3 partai di Indonesia, yaitu Perindo, Partai Golkar waktu yang masih dipimpin oleh Abu Rizal Bakri, dan Partai Nasdem. Ketiganya itu sudah berkampanye di masing-masing media partnernya. Kalau Nasdem itu di Media Group, Perindo itu di Mensi Group, dan Golkar itu di Bakri Group. Nah, ketika mereka berkampanye di situ, otomatis orang yang melihatnya akan semakin besar karena jangkauan dari media televisi itu sangat besar ya, apalagi media-media yang mereka pakai itu grup-grup besar seperti Bakri, MNC, dan Media Group. Sehingga masa yang melihatnya pun
akan lebih mengetahui bahwa mereka ini dari kader ini dan partai itu, sehingga memungkinkan suara elektabilitas baik dari masing-masing kader itu naik. Dan juga untuk saran kedua yaitu menaikkan elektabilitas tak harus pasang baliho, dapat juga mengandalkan amal. Kan tadi sudah disebutkan ya bahwa dari uang baliho itu mahal, baik dari pemasangan dan pengadaan pencetakan balihonya. Jadi kalau misalkan sebanyak itu mungkin dibuat untuk amal. Karena kalau misalkan orang tahu kalau kita berbuat baik, maka hasilnya juga akan baik dan orang berpandangan bahwa kita itu baik terhadap masyarakat, sehingga elektabilitasnya naik. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya itu meskipun kedua-duanya sama mengkampanyekan diri sendiri dengan media yang nyata, ternyata tetap berbeda. Di PON tersendiri elektabilitasnya malah turun bukan naik, sedangkan di Erlangga itu hasilnya menaikkan suara dari Erlangga tersendiri. Sehingga dalam hal ini bagi PON sendiri menyebabkan turunnya elektabilitas, sedangkan Erlangga sendiri justru menaikkan elektabilitasnya, sehingga masing-masing dari kandidat kader tersebut memiliki efek yang berbeda-beda. Yang satu negatif dan satunya positif. Sekian. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.